Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Najwa Fauzia dengan NIM D22 2022 03380. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir data mining, yaitu klasifikasi penyakit heart failure menggunakan model PCA dan KNN. Deskripsi dataset. Heart failure clinical record dataset merupakan kumpulan informasi pasien tentang penyakit gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Dataset ini berisikan rekam medis 299 pasien gagal jantung yang dikumpulkan selama masa perawatan di mana memiliki 13 gambaran klinis. Yang pertama, variabel dataset dan jenis data. Dataset heart failure clinical record berisi informasi klinis dari pasien dengan penyakit gagal jantung. Setiap data dalam dataset ini mencakup sejumlah variabel yang berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien dari hasil pengobatannya. Variabel dataset diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, age. Age di sini mendeskripsikan umur pasien dalam satuan tahun. Jenis data yang digunakan numerik. Yang kedua, anemia. Anemia di sini mendeskripsikan apakah pasien memiliki penyakit anemia atau tidak. Jenis data yang digunakan kategori. Yang ketiga, high blood pressure. High blood pressure di sini mendeskripsikan apakah pasien memiliki penyakit hipertensi atau tidak. Jenis datanya yaitu kategori. Yang keempat yaitu kreatin fosfokinase, yaitu mendeskripsikan tingkat kreatin kinase dalam darah pasien. Jenis data yang digunakan numerik. Yang kelima, diabetes. Diabetes di sini mendeskripsikan apakah pasien memiliki penyakit diabetes atau tidak. Jenis data yang digunakan kategori. Yang keenam, ejection fraction, yaitu mendeskripsikan persentasi fraksi edukasi jantung menunjukkan seberapa banyak darah yang dipompa keluar dari vertikal kiri jantung. Jenis data yang digunakan numerik. Yang ketujuh, platelets, yaitu mendeskripsikan jumlah trombosit dalam darah. Jenis data yang digunakan numerik. Yang kedelapan, serum kreatin, yaitu mendeskripsikan tingkat kreatin dalam darah. Jenis data yang digunakan numerik. Yang kesembilan, serum sodium, yaitu mendeskripsikan tingkat natrium dalam darah. Jenis data yang digunakan numerik. Yang ke-10, seks, yaitu mendeskripsikan jenis kelamin pasien. Jenis data yang digunakan kategori. Yang 11, smoking, yaitu mendeskripsikan apakah pasien merokok atau tidak. Jenis data yang digunakan kategori. Yang 12 yaitu time, mendeskripsikan waktu dalam satuan hari dari diagnosis. Jenis data yang digunakan numerik. Yang terakhir yaitu date event, yaitu menjadi variabel target yang mendeskripsikan apakah pasien mengalami kematian atau tidak. Jenis yang digunakan kategori. Tujuan dari dataset ini yaitu dataset heart failure clinical record bertujuan untuk mendukung penelitian, analisis, dan pengembangan model prediktif di bidang kesehatan, khususnya dalam memahami dan memprediksi gagal jantung. Kemudian alasan menggunakan model KNN. Yang pertama, model KNN dapat digunakan untuk memprediksi risiko kematian akibat gagal jantung berdasarkan data klinis pasien. Yang kedua, model KNN cocok digunakan dalam dataset ini karena dataset terukur dengan baik dan tidak terlalu besar, sehingga KNN dapat berjalan secara efisien. Tahapannya yaitu di sini ada Reach CSV, Normalize, PCA, KNN dengan nilai K3, Apply Model, dan yang terakhir Performance Binomial Classification. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat rapid manner klasifikasi penyakit heart failure clinical record. Yang pertama, buka aplikasi Rapid Manner. Selanjutnya, pilih blank process untuk membuat project baru. Selanjutnya, pada bagian operator, mencari read CSV untuk membaca dataset yang sudah di-download sebelumnya. Lalu, import dataset.
pada bagian parameter, lalu mencari dataset pada file yang sudah di-download. Lalu klik next. Selanjutnya pengecekan apakah ada dataset yang missing value atau tidak. Jika tidak, next. Lalu pada bagian variabel target, change step diganti binominal dan change role ditambahkan label. Lalu finish. Kemudian mencari normalize. Operator normalize di sini itu digunakan untuk menangani perbedaan skala pada atribut. Jika data tidak dinormalize, atribut dengan tenang besar dapat mendominasi hasil perhitungan. Selanjutnya mencari operator PCA. PCA di sini itu untuk mereduksi dimensi dataset dengan mengubah atribut asli menjadi beberapa komponen utama yang mempertahankan sebagian besar informasi. Untuk parameter PCA tetap keep variance. Selanjutnya mencari operator KNN. Operator KNN ini memanfaatkan hasil reduksi PCA untuk membuat prediksi berbasis jarak yang lebih akurat. Kemudian pada parameter KNN, pilih nilai K. Di sini tentukan nilai K. Di sini saya menentukan nilai K 3 didasarkan pada ukuran dataset yang kecil sehingga memerlukan nilai K yang rendah. Selanjutnya yaitu mencari operator apply model. Operator apply model ini digunakan untuk memprediksi penerapan model yang telah digunakan sebelumnya yaitu KNN pada data uji atau data baru untuk menghasilkan prediksi. Lalu selanjutnya yaitu performance binominal. Performance binominal ini digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi model dengan membandingkan prediksi dengan nilai target sebenarnya. Jadi pada parameter performance, akurasi AUC, precision recall, lalu sensitivity dan specificity dicentang. Selanjutnya di apply akan menghasilkan hasil seperti ini. Sebentar. Akan menghasilkan hasil seperti ini. Lalu hasil akurasi 97,66% ini menunjukkan bahwa model ini mampu memprediksi dengan benar 97,66% dari total data uji. Model ini memiliki tingkat kesalahan rendah. Dengan ini menunjukkan bahwa model mampu memberikan prediksi yang sangat baik. Selanjutnya, AUC 0,994 positif kelas 0. AUC 0,994 dengan kelas positif 0 tidak meninggal menunjukkan bahwa model sangat efektif dalam membedakan antara dua kelas. Lalu precision 100% positif kelas 0, precision yang didapatkan 100% dengan kelas positif 0 tidak meninggal menunjukkan bahwa semua pasien yang diprediksi tidak meninggal benar-benar tidak meninggal. Lalu recall 96,55% menunjukkan bahwa
Model berhasil mengidentifikasi 96,55% pasien yang tidak meninggal dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa model ini cukup baik dalam mendeteksi pasien yang tidak beresiko meninggal. Sensitivity 96,55%. Dalam hal ini sensitivity sama dengan recall dalam konteks klasifikasi binominal yang mengukur kemampuan model dalam mendeteksi kelas yang tidak meninggal. Sensitivity 96,55% menunjukkan bahwa model sangat efektif dalam mendeteksi sebagian besar pasien yang tidak meninggal. Selanjutnya, specificity 100% yaitu menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi semua pasien yang seharusnya tidak meninggal sebagai tidak meninggal dengan benar. Sekian langkah-langkah dari saya, sehingga kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model KNN dalam dataset Heart Failure Clinical Record menunjukkan performa yang baik dengan hasil yang sangat positif. Secara keseluruhan, model ini memiliki keseimbangan yang sangat baik antara precision, recall, sensitivity, dan specificity, sehingga model sangat baik dalam mengklasifikasikan pasien berdasarkan kriteria meninggal atau tidak meninggal. Model ini dapat digunakan dalam mendukung keputusan klinis untuk mendeteksi risiko gagal jantung, terutama untuk mengidentifikasi pasien yang tidak beresiko meninggal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.